Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di setiap persoalan hidup ini untuk menguatkan, menolong, dan memberi kemenangan. Hari ini dia hadir melalui firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Beritahukanlah kehendak firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini. Pakai hamba-Mu dengan cara dan kuasa-Mu. Semua yang mengikuti biar Engkau jamah, biar dituntun dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Matius 4 ayat 5 dan 6 begini dikatakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sahabatku di dalam Tuhan, kehidupan manusia tak pernah berhenti dari persoalan, pergumulan dan cobaan. Silih berganti datang dan pergi. Selesai persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang lain. Dan kalau itu atas seizin Tuhan, itu berarti apa yang kita alami merupakan ujian untuk semakin meneguhkan dan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Bagian firman dari Matius 4 ayat 5 sampai 6 memberitahukan kepada kita bahwa setelah Yesus melewati mengalahkan pencobaan yang pertama, iblis tidak berhenti, dilanjutkan dengan pencobaan yang kedua, membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan di bumbungan bait Allah. Tinggi bumbungan bait Allah sekitar 30 sampai 40 meter. Dan iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan diri ke bawah dan memberi jaminan dengan mengutip ayat firman Tuhan. Artinya untuk menggoda, iblis pakai firman Tuhan. Yesus mengalahkan godaan pertama dengan memakai firman, dan iblis ingin menunjukkan bahwa ia pun mampu mengutip ayat firman Tuhan. Ayat Alkitab yang dikutip iblis dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 6. Berarti iblis hafal ayat Alkitab. Kalau kita orang percaya tidak mau belajar dan tidak mau menghafal ayat Alkitab, kita akan dengan mudah ditipu oleh iblis. Perhatikan, iblis memakai firman Tuhan untuk menggoda Yesus. Tapi firman Tuhan yang telah dipelintir, diputarbalikkan kebenarannya. Perhatikan baik-baik, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang dikutip oleh iblis lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ada frase yang dihilangkan oleh iblis, yaitu
Kalimat yang mengatakan untuk menjaga engkau di segala jalanmu sengaja dihilangkan oleh iblis, karena kalau tetap menggunakan kalimat itu, justru ayat ini berjanji bahwa Tuhan akan menjaga orang percaya di jalan mereka dan bukan di tindakan nekat mereka dengan menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Karena itulah iblis menghilangkan kalimat tersebut supaya cocok dengan pencobaannya, menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Hal yang sama dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Menggoda dengan mengutip ayat firman Tuhan, tapi firman yang telah diputarbalikkan kebenarannya. Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Iblis menggoda manusia dengan mengutip firman, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 1b. Tuhan Allah berfirman boleh kau makan. Iblis balikkan, jangan kau makan. Manusia Adam dan Hawa jatuh dalam godaan iblis, tapi Yesus tidak jatuh dalam godaan iblis. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai orang, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, agar memiliki hati yang kesukaannya belajar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita semakin tahu, mengerti, dan mau taat melakukan firman Tuhan, supaya jangan mudah diperdaya oleh iblis. Sebab iblis tahu firman. Kalau kita tidak tahu, kita mudah diperkecoh oleh iblis. Godaan, serangan iblis tidak pernah berhenti datang menyerang kita. Mungkin melalui keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, popularitas kita dibawa naik ke bubungan untuk dijatuhkan. Karena itu hati-hati, lebih mawas diri, jangan terjebak pada kesombongan, keangkuhan, dan akhirnya lupa diri, lupa daratan, dan jatuh. Semakin berada di atas, tetap memposisikan diri berada di bawah. Falsafah padi semakin berisi, semakin merunduk. Tuhanlah yang semakin ditinggikan dan dimuliakan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri, termeterai di loh hati kami dan terbuktikan di hidup kami. Berkati semua yang Engkau pakai melaksanakan pelayanan ini, termasuk tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike. Berkati seluruh perangkat pelayan, penatua, diaken dari kolom 1 sampai 33 Bu Morik, dan juga komisi kategorial, komisi kerja, UPK Bipra, para pendeta, pegawai gereja, kostor, semua diberkati Tuhan. Seluruh anggota jemaat diberkati. Program pelayanan dibuat sukses, lancar. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, khususnya untuk pembangunan bait Allah, rumah Tuhan. Tuhan pakai panitia, pakai para pekerja, dan seluruh perangkat pelayan jemaat untuk bergandengan tangan sukseskan pembangunan pekerjaan Tuhan ini. Program lainnya, dan juga diberkati pemerintah yang ada. Berkati pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota. Seluruh masyarakat diberkati supaya hidup rukun dan damai, sehingga daerah kami diberkati. Datangkan berkat-berkat. Tuhan beri kemujuran, keberuntungan, sukses semua yang dikerjakan. Ini doa kami, terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kamu tetap setia mengikuti pelayanan dari channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Kamu sangat berarti bagi kami. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Tuhan menjaga, menolong, memberkati dan menyelamatkanmu kini dan selamanya.
Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.